Kisah renovasi Ka'bah ini kisah tentang pengakuan dari orang Mekah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau menjadi nabi, beliau sudah dikenal sebagai problem solver. Ya, sebelum dikenal sebagai nabi, Rasulullah sudah menjadi rujukan untuk mencari solusi atas semua permasalahan. Ini rangkuman dari tema kita hari ini. Mudah-mudahan kalau sudah ada rangkumannya, sudah terbayang arahnya, begitu insyaallah. Beres kalau begitu, alhamdulillah. Kita tutup saja ya. Ya. Ceritanya renovasi Ka'bah, tujuan umumnya persiapan kenabian, tujuan khususnya mendapat pengakuan dari masyarakat, beliau problem solver, selesai. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kisah tentang renovasi Ka'bah ini kalau kita runut dari sejarahnya tentang Ka'bahnya itu sendiri, ternyata sampai hari ini Ka'bah sudah mengalami 4 atau 3 kali tepatnya ya, 3 kali renovasi. 3 kali renovasi. Bentuk Ka'bah yang asli di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam panjang, bukan kotak ya, persegi panjang. Kemudian pintu masuk Ka'bahnya itu nempel di dinding. Dan ya kalau Hajar Aswad tetap di posisi yang sama, atapnya terbuka, belum tertutup. Atapnya terbuka. Kemudian renovasi pertama terjadi di usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di usia 35 tahun. Akhirnya terbentuk seperti yang kita lihat hari ini ke Mekah di Masjidil Haram, bentuknya kotak, kemudian ada setengah lingkaran di depannya. Ya, kita menyebutnya Hijri Ismail. Hijri Ismail ini aslinya termasuk Ka'bah. Jadi kalau tawaf tidak boleh motong Hijri Ismail, karena tawaf harus mengelilingi Ka'bah. Kalau motong Hijri Ismail tidak mengelilingi Ka'bah. Dan sholat di Hijri Ismail sama seperti sholat di dalam, karena Hijri Ismail aslinya itu masuk dalam Ka'bah. Dulunya Hijri Ismail itu Ka'bah. Hijri Ismail dulunya Ka'bah. Makanya di zaman Nabi Ibrahim Ka'bah itu panjang. Di renovasi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah kemudian jadi kotak. Nah, yang tidak terbangunnya dibuat setengah lingkaran sebagai tanda bahwa itu juga bagian dari Ka'bah dulunya. Mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa nggak dibangun aja? Kenapa enggak sekalian dikembalikan seperti zamannya Nabi Ibrahim, biar asli, biar otentik seperti dulu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ke Siti Aisyah setelah peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah itu penduduk Mekahnya sudah masuk Islam, berhala di sekitar Ka'bah sudah dibersihkan. Nabi bilang ke Siti Aisyah, seandainya orang Mekah, seandainya bukan karena masuk Islam yang baru, saya akan ubah Mekah seperti bangunan di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah ada keinginan untuk mengubah Ka'bah seperti zaman Nabi Ibrahim, tapi karena penduduk Mekahnya baru masuk Islam, tidak direalisasikan karena ada kekhawatiran timbul fitnah besar. Ini Muhammad baru juga berkuasa, baru juga Fathu Mekah, sudah langsung mengubah-ubah Ka'bah dan seterusnya, sehingga dibiarkan Ka'bah seperti saat renovasinya terjadi di usia 35, sementara Fathu Mekahnya terjadi di usia 61. Fathu Mekah usia 61 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wafat Rasulullah, kemudian Abu Bakar jadi khalifah. Wafat Abu Bakar, Umar jadi khalifah. Wafat Umar, Utsman jadi khalifah. Wafat Utsman, Ali jadi khalifah. Wafat Ali, kemudian Hasan jadi khalifah. Kemudian Hasan mengundurkan diri, Abdullah bin Zubair jadi khalifah untuk Jazirah Arab, dan untuk wilayah Syam ada Muawiyah yang jadi khalifah. Dulu sempat ada dua khilafah. Dan Abdullah bin Zubair bin Awwam merenovasi Ka'bah seperti bangunannya di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kalau kita lihat di sini tidak ada setengah lingkarannya. Hijr Ismailnya dimasukkan ke dalam Ka'bah, kemudian pintu Ka'bahnya diturunkan nempel ke lantai, ya, dan ya tingginya masih tetap sama, tapi ukurannya Hijr Ismailnya dimasukkan ke Ka'bah. Tapi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini yang membunuh Abdullah bin Zubair bin Awwam. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kemudian mengembalikan bentuk Ka'bah ke zaman renovasi usia 35. Jadi bentuk Ka'bah hari ini renovasi terakhir yang terjadi di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu setelah Abdullah bin Zubair terbunuh, kemudian muncul dinasti Umayyah. Akhirnya para ulama mengirim surat kepada khalifah saat itu memohon agar Ka'bah ini supaya tidak kehilangan haibahnya, supaya tidak kehilangan wibawanya, jangan kemudian ganti khalifah renovasi, ganti khalifah renovasi, ganti khalifah renovasi. Sudah, biarkan saja Ka'bah sebagaimana Rasulullah juga dulu membiarkan Ka'bah walaupun sudah Fathu Mekah. Akhirnya dijadikan dalil, jadikan argumentasi. Nabi saja sudah Fathu Mekah, tapi membiarkan Ka'bah tidak seperti bangunan di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Khawatir kemudian timbul fitnah. Dan seperti inilah bentuk Ka'bah hari ini. Pintunya diangkat ke atas, kemudian bentuknya kotak, dan Hijr Ismail dibiarkan berada di luar kotaknya. Walaupun Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Jadi kalau pernah sholat di Hijr Ismail, sama sebetulnya sudah sholat di Ka'bah. Nah, bagaimana kisah renovasi Ka'bah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu? Diawali dari cuaca banjir, hujan besar-besaran, karena Mekah bukan negeri yang curah hujannya tinggi, sehingga aliran airnya juga tidak disiapkan gitu ya. Di usia Rasulullah 35 tahun terjadi hujan besar kemudian menimbulkan banjir, dan akhirnya banyak bagian-bagian dari Ka'bah yang keropos, rusak, gak enak dilihatnya. Selesai hujannya reda, banjirnya kemudian reda, orang-orang Mekah, orang Quraisy, mereka tidak nyaman melihat masjid melihat Ka'bah. Mereka musyrik, mereka menyembah berhala, tapi masih punya pengagungan, penghormatan ke Ka'bah. Semusyrik-musyriknya orang Mekah, kalau Ka'bah mereka ta'zim, kalau Ka'bah mereka hormat, kalau Ka'bah mereka respect. Itu musyrik begitu ya. Orang musyrik saja luar biasa terhadap Ka'bahnya. Bahkan tempat yang paling aman untuk lari, misal ada pembunuh dikejar keluarga korban, tempat yang aman supaya tidak dieksekusi itu di Ka'bah. Keluarga korban kalau pelakunya itu sedang berada di Ka'bah, mereka menahan diri, ditungguan heula, ya sabarlah, tenang begitu, nanti juga akan keluar dari Ka'bah.
kuat-kuat ya begitu. Lebih kuat dia di Ka'bah atau lebih kuat kita menunggu keluar dari Ka'bah. Orang musyrik sangat memuliakan, sangat menghormati Ka'bah. Sampai akhirnya setelah hujan reda, setelah banjir reda, mereka melihat bangunan Ka'bah sudah banyak banyak kerusakan, ya, banyak kerusakan. Para pemuka Quraisy mereka meeting, mereka bermusyawarah, apa yang harus kita lakukan? Kita renovasi, kita perbaiki. Semuanya sepakat, kita harus perbaiki. Tapi bagaimana perbaikannya? Apa tempel-tempel saja? Sampai akhirnya ada yang usul Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, bapaknya Khalid bin Walid. Tentu masyhur ya, sahabat Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak terkalahkan. Bapaknya Khalid bin Walid Al-Makhzumi. Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, dia usul supaya renovasinya lebih sempurna, kita knockdown ya, diratakan, dihancurkan, kita bangun ulang lagi. Karena kalau cuma tempel dipoles dan seterusnya kurang, jadi belang dan seterusnya lah begitu ya, kurang perfect, kurang bagus. Usulan dari Walid bin Mughirah ini kontroversial. Kenapa? Kata pemuka Quraisy yang lain, hati-hati, jangan sampai peristiwa Abrahah terulang untuk kita. Karena Abrahah dan pasukan gajahnya dulu ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau kita menghancurkan Ka'bah, khawatir mengundang burung ababil lagi, khawatir mengulang peristiwa 35 tahun yang lalu. Jangan dilakukan. Kata Walid bin Mughirah, nggak masalah, kita lakukan. Jangan. Ada yang ketakutan, ada yang pasti peristiwa yang nggak bisa dilupakan ya. Tertanam sehingga Allah pun menurunkan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena peristiwa pasukan gajah yang dihancurkan oleh Allah nggak bisa dihilangkan, nempel di memori mereka. Kata Walid bin Mughirah, nggak masalah. Ada perbedaan antara kita dengan Abrahah. Kalau kita menghancurkan untuk memperbaiki, kalau Abrahah menghancurkan untuk merusak. Walaupun prosesnya mungkin sama, walaupun progresnya mungkin sama, tapi ujungnya kita berbeda. Niatnya beda, motivasinya beda. Walaupun zahirnya bisa jadi sama-sama ingin menghancurkan masjid, sama-sama ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kita menghancurkan untuk membangun, Abrahah menghancurkan untuk merusak. Nggak bisa, kita masih khawatir, kita masih trauma, khawatir datang lagi burung abang. Memang nggak bisa disalahkan ya, orang ketakutan dengan peristiwa yang sama. Apa yang terjadi? Walid bin Mughirah akhirnya mengambil resiko. Kata Walid, saya akan jadi orang pertama yang merusak, yang menghancurkan Ka'bah. Tapi saya tidak bisa sendirian merobohkan Ka'bah. Saya akan ambil kampak, saya akan robohkan Ka'bah sendirian. Kalau besok saya masih hidup, kalian semua harus ikut serta merobohkan Ka'bah. Tapi kalau besok saya mati, jangan teruskan. Jangan teruskan. Ini mughamarah, bertaruh lah begitu ya, bertaruh. Karena dia yang usul, maka dia yang jadi mas'ul. Karena dia yang usul, maka dia yang siap untuk bertanggung jawab. Akhirnya mereka sepakat, oke lah kalau begitu, Walid bin Mughirah silahkan mulai Anda duluan, kami akan menjaga jarak, kami akan menghindar dulu, khawatir ada burung ababil dan seterusnya. Walid bin Mughirah akhirnya mengambil kampak, kemudian dihancurkan seharian. Tapi nggak cukup seorang untuk merobohkan Ka'bah, sementara yang lain hanya jadi penonton.
was-was, suasana mencekam, lihat atas, lihat kanan kiri, aya henteu, ada awan, ada yang gelap di langit dan seterusnya. Sampai keesokan harinya mereka bangun, yang ditunggu itu kabar dari Walid bin Mughirah. Gimana kabarnya Walid? Oh, masih hidup, bangun. Sudah, berarti aman. Berarti aman. Dan sesuai kesepakatan, kalau Walid bin Mughirah masih selamat, masih hidup, berarti semuanya ikut berkontribusi, semuanya ikut merobohkan Ka'bah, semuanya juga ikut membangun Ka'bah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kenapa burung ababil tidak dikirimkan oleh Allah, padahal sama-sama merobohkan Ka'bah? Padahal Raja Abrahah belum merobohkan Ka'bah, sementara Walid bin Mughirah sudah merobohkan Ka'bah. Raja Abrahah kan tidak sempat merobohkan Ka'bah. Raja Abrahah tidak sempat menyentuh Ka'bah. Raja Abrahah itu tertahan di daerah Mina. Di daerah Mina ada tempat namanya Wadi Muhassir, lembah Muhassir. Di situ Abrahah dan pasukan gajahnya mereka berhenti, tidak bisa bergerak maju karena gajah Abrahahnya nggak mau mendekat ke Ka'bah. Kalau balik badan mau, kalau ke arah yang lain mau, tapi kalau ke arah Ka'bah gajahnya nggak mau bergerak. Di lembah itulah Allah menghancurkan pasukan gajahnya Abrahah. Belum sempat menyentuh, apalagi menghancurkan. Tapi yang ini dibiarkan oleh Allah menghancurkan. Jadi kenapa burung ababil datang ke Abrahah, tapi burung ababil tidak datang ke Walid bin Mughirah sampai akhir hayatnya musyrik. Walid bin Mughirah, ini kalau kita cerita tentang Walid bin Mughirah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, Walid bin Mughirah itu sosoknya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Muddathir. Memang kisah di surat Al-Muddathir konteksnya bukan tentang renovasi Ka'bah. Ini Walid bin Mughirah di surat Al-Muddathir ayat 11 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku, kata Allah, yang bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Wahid dari kata wahid. Kalau wahid artinya satu, wa-nya panjang, wahidun satu. Kalau wahidun satu-satunya. Bedanya, beda harokat, beda arti. Wahidun satu, wahidun the only one, satu-satunya. Kalau ahadun satu, apa bedanya ahadun dengan wahidun? Kalau wahidun lanjutannya isnaini, salasa, arba'ah. Kalau ahadun jangan harap ada isnaini setelahnya. Jadi kalau ditanya, Pak, berapa istrinya? Wahid atau ahad? Wahid atau wahid? Beda tuh artinya. Kalau wahid satu, tapi bisa jadi dua nanti, 3, 4. Makanya kalau kita belajar angka kan, wahidun satu, isnaini dua, tidak ada ahadun, enggak. Setelah ahadun tidak ada isnaini. Setelah wahidun juga tidak ada isnaini. Jadi kalau ditanya orang Arab berapa istrinya, kumaha jawabannya? Ahadun ahad. Ahadun ahad, siga Bilal. Ahadun ahad. Ala kulli hal. Biarkanlah aku, kata Allah, bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Di antara ulama tafsir ada yang menjelaskan maksud dari wahid artinya Walid bin Mughirah ini dikenal di Jazirah Arab, khususnya di bangsa Quraisy di Mekah, sebagai wahid, the only one. Karena hartanya paling banyak, karena pengaruhnya paling luas, karena anaknya juga paling banyak di antara yang lain. Wahid.
Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, melimpah. Wah, langsung berubah cuacanya, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Rasanya tadi pas berangkat dari rumah cerah ya. Cepat sekali berubah. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Saking banyaknya, Walid bin Mughirah setahun sekali, 2 tahun sekali, beliau membelikan kiswah. Kiswah itu kain untuk membungkus Ka'bah. 2 tahun sekali kain kiswah itu dibeli oleh harta Walid bin Mughirah sendirian. Dan 2 tahun sekali, jadi kain kiswahnya diganti setahun sekali. Setahun dari Walid, setahun patungan bangsa Quraisy. Sampai hari ini juga masih sama kebiasaan itu. Kebiasaan mengganti kain kiswah Ka'bah itu setahun sekali. Setahun diganti masuk ke museum, setahun diganti masuk ke museum, dan seterusnya. Biasanya diganti kain kiswah itu di bulan Zulhijjah, di saat jamaah haji sudah pindah ke padang Arafah, sehingga Ka'bah kosong, kecuali ya yang nggak hajian, selain diganti juga dicuci kain kiswah itu. Biasanya dicuci menjelang bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Sya'ban. Hujannya langsung besar. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama dengan dia, anak-anak yang selalu membersamai Walid bin Mughirah. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Sama dari dulu sampai sekarang, orang yang diberikan kelimpahan harta kemudian punya anak yang melimpah, ya sebagai anak yang banyak, sebagai pasukan utamanya, pasukan intinya, tim lingkaran terdekatnya. Harta banyak, anak banyak, pengaruhnya luas, kekuasaannya juga besar. Anda punya duit, Anda punya kuasa. Kurang lebih begitu. Wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Kemudian Walid bin Mughirah ingin sekali supaya aku menambahnya. Dari kata toma, yatma, toma. Apa artinya? Sudah punya harta yang banyak, masih toma juga. Sudah punya anak yang banyak, masih toma juga. Sudah diberikan rezeki yang lapang, masih toma juga. Sudah diberikan pengaruh yang luas, masih toma juga. Karena sifat manusia memang tidak pernah puas, nggak pernah kenyang. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak Adam itu diberikan bukit emas, 2 bukit emas, nggak akan pernah kenyang, kecuali kalau perutnya sudah diisi tanah. Jadi kalau nggak kenyang-kenyang, kasih tanah, kita makan tanah. Maksudnya Rasulullah sudah dikubur. Thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak akan aku tambah karena dia menentang ayat-ayat kami. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, surat Al-Muddathir ini ayat 11 dan seterusnya, ini kisah tentang Walid bin Mughirah yang pengaruhnya luas, didengarkan pendapatnya. Bahkan kalau kita kembali ke kisah ini, Walid bin Mughirah termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap renovasi Ka'bah.
Usulnya itu usul Walid bin Mughirah untuk di knockdown, untuk dirubuhkan, untuk diratakan. Singkat cerita, tadi kita apa? Oh iya, kenapa Allah tidak mengirimkan burung ababil ke orang musyrik seperti Walid bin Mughirah, tapi Allah menghancurkan pasukan gajah untuk Raja Abrohah, padahal mereka belum merubuhkan Ka'bah? Apa rahasianya? Niat. Punten, Abrohah kafir tidak? Walid bin Mughirah kafir tidak? Tapi walaupun kafir, Allah itu mengapresiasi niat mereka. Allah tetap menghargai, Allah tetap mengapresiasi niat siapapun, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, walaupun dia penyembah berhala. Allah akan mengapresiasi semua perbuatan baik, termasuk niat baik akan diapresiasi. Tentu berbeda antara berbuat baik dan beramal soleh. Beda. Apa bedanya? Kalau amal soleh syaratnya harus lillahi ta'ala dan harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua berbuat baik itu amal soleh. Sepakat? Tidak semua orang berbuat baik jadi amal soleh. Karena ada orang yang nyumbang, tujuannya popularitas, bukan amal soleh. Dia berbuat baik. Ada orang yang senyum ramah, bukan amal soleh, karena tujuannya bisa jadi popularitas, macam-macam begitu ya. Tujuannya bisa beragam. Berbuat baik diapresiasi oleh Allah, tapi belum tentu jadi amal soleh. Amal soleh itu yang akan memberatkan timbangan di akhirat. Kalau berbuat baik mungkin dia bermanfaat tapi di dunia. Itu sebabnya di dalam surat punten, di surat Hud, ada orang yang berbuat baik tapi niatnya untuk dunia, balasannya untuk dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Hud ayat ke-15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, dia berbuat baik supaya di dunianya bahagia, dia berbuat baik supaya di dunianya dia dihormati, dia berbuat baik supaya dia mendapatkan popularitas yang tinggi. Yang dikejar hanya dunia. Kami akan berikan balasan pekerjaan mereka di dunia, balasannya sempurna, perfect. Wahum fiha la yubkhasun, dan sama sekali balasannya tidak akan dikurangi sedikit pun. Orang kafir, orang musyrik berbuat baik di dunia, dibalas oleh Allah tanpa ada pengurangan sedikit, nggak ada. Karena Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Siapapun yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan balasannya. Kalau dia ingin balasannya itu semua di dunia, Allah kasih. Tapi di ayat ke-16, di akhirat mereka tidak memperoleh apapun kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan di akhirat. Di akhirat. Walid bin Mughirah merenovasi Ka'bah. Ka'bah yang tadinya rusak, Ka'bah yang tadinya cacat, direnovasi oleh Walid bin Mughirah usulnya. Walid bin Mughirah setiap tahun 2 tahun sekali membelikan kain kiswah Ka'bah. Walid bin Mughirah ke jamaah haji membagikan makanan. Berbuat baik tidak? Berbuat baik. Jadi amal soleh? Tidak. Karena amal soleh mah
pemberat timbangan di akhirat. Berbuat baik, insya Allah dapat balasannya semua di dunia tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kadang kita suka merasa, ya Rabb, kok kalau orang yang gak beriman kayaknya mereka sempurna banget balasan dunianya. Misal begini, Ustadz, kan katanya kalau kita infak itu dibalasnya 700 kali lipat ya. Saya teh kemarin infak 100.000, kudu nama berarti 700 dikali 100.000 teh atuh kudu aya berapa? 70 juta. Nah, dihitung-hitung teh asa can 70 juta wae. Kalau yang diharapkan 70 jutanya di dunia saja, Allah bisa. Tapi jangan harap di akhirat nanti dapat. Allah sisakan semua balasan bagi orang beriman untuk bekal kita nanti di akhirat. Kalau ingin semuanya di dunia, silahkan. Tapi ingat ayat 16, laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Dulu para sahabat kalau mereka mendapatkan imbalan yang besar di dunia, mereka justru was-was begitu, deg-degan. Ya Allah, jangan sampai dihabiskan nanti balasan di akhiratnya. Ya Allah, jangan sampai habis balasan di akhiratnya. Cara pandang para sahabat seperti itu. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kita berdagang, kita berniaga, kita beramal soleh. Apa ya? Kalau orang lain mah berdagang teh langsung, orang kafir mah geningan yang tidak beriman kalau berdagang teh wah cepat kayanya, cepat naiknya, cepat ini dan seterusnya. Ari urang rada hese dan seterusnya. Dengan memahami ayat ini, mudah-mudahan kita punya cara pandang, oh, Allah memberikan balasan kita di dunia dan Allah tabungkan balasan untuk di akhirat supaya kita masih punya bekal nanti di sana. Bapak Ibu, ini ada cerita, bukan anekdot lah, ilustrasi, tapi cerita nyata. Saya lupa sudah pernah cerita di sini atau belum. AA dan Ade dari pelosok cari kerja ke luar negeri, dapat kerja di Australia. Sampai ke Australia, kerja di perusahaan yang sama, gajinya sama, levelnya sama. Sebulan gajinya $4.000 dolar Australia. Si AA dapat gaji bulan pertama $4.000. Dia kirim $3.000 untuk ke Indonesia. Dia pakai $1.000 untuk hidup di Australia. Si adik gaji $4.000, semuanya dipakai untuk kehidupan di Australia. Bulan kedua mereka kerja dapat gaji sama, gajinya $4.000. Si AA dapat gaji $4.000, $3.000 dikirim ke Australia, ke Indonesia, $1.000 dipakai di Australia. Si adik gaji $4.000 dipakai untuk hidup di Australia. Masuk bulan ketiga begitu, bulan keempat, 1 semester, 1 tahun, sudah mulai kelihatan bedanya. Kata si adik ke si AA, nah hapan orang teh gaji bareng, gaji sama, kerja sama. Lihat, hari saya mah sudah punya ini, sudah punya itu, mobil saya begini, mobil saya begitu, saya mau bisa begini begitu. Nah hari AA mah geningan, itu juga saya. Kata si AA, ya nggak apa-apa lah, masing-masing hidup masing-masing, cara masing-masing. Sampai bulan ke-23 makin kelihatan jomplangnya antara si AA dengan si Ade. Si Ade mah sudah luar biasa, $4.000 dikali seberapa ya nanti berarti Rp10.000 gitu ya. Sementara si Ade luar biasa, si AA biasa-biasa saja, $1.000 untuk ya cukuplah begitu untuk di Australia. Sampai di bulan ke-23 dua-duanya AA dan Ade dapat surat dari perusahaan. Terima kasih atas dedikasi Anda bersama kami di perusahaan ini. Sesuai dengan kontrak kerja MOU yang sudah disepakati bersama, bulan depan adalah bulan terakhir Anda kerja di tempat kami.
ini visanya, ini tiketnya untuk pulang ke negeri Anda, kontrak tidak dilanjut, 2 tahun selesai. Si AA dapat surat pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kontrak 2 tahun, nggak kaget. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Langsung hitung 3.000 dikali 24, 24 kali 3, 3 kali 4, 12, 1, $72.000 dikali kurs sekarang 12.000, berarti tabungan saya di Indonesia sudah ada sekian. Bakal KPSR bumi, KPSR mobil dan seterusnya buat bekal di Indonesia. Si Ade pas dapat surat tadi, alah, ternyata saya harus pulang. Sementara saya nggak punya bekal untuk pulang. Akhirnya jual BU, jual butuh uang. Siapa yang mau beli rumah saya? Siapa yang mau beli? Pas hari H mereka pulang, masuk ke bandara, si A bahagia, si B sedih. Masih ada rumah yang belum kejual, masih ada mobil yang belum kejual, bekalnya nggak cukup. Pas pesawat take off, pesawat yang sama, pesawat take off, AA bahagia, alhamdulillah akhirnya pulang juga. Si Dede tunduk sedih, aduh, pulang sambil ngelihat ke belakang, itu rumah saya belum kejual, itu motor saya belum kejual. Semakin dekat ke kampung halaman, si AA semakin bahagia. Semakin dekat ke kampung halaman, si Dede semakin sengsara. Gajinya sama, rizkinya sama, kerjanya sama, berangkatnya bareng, tapi pulangnya bisa beda. Pertanyaannya, kita termasuk golongan AA atau golongan AD? Kita mah golongan emang loh, bukan AA, bukan AD, si emang. Itu kisah nyata setiap manusia. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kalau semuanya ingin dihabiskan di dunia, Allah kasih tanpa sisa. Walid bin Mughirah berbuat baik dan Allah beri balasan lengkap, full, tidak dikurangi sedikit pun di dunia. Dihormati di dunia, dimuliakan, dibanggakan, didengarkan semua kata-katanya, jadikan pemimpin dan seterusnya. Semua balasan di dunia Allah berikan, Allah kasih. Dan yang paling berbahaya apa Bapak Ibu? Ada amal yang harusnya jadi pemberat timbangan di akhirat, tapi justru nggak jadi apa-apa di akhiratnya. Mungkin pernah dengar hadisnya ya, 3 golongan kata Nabi, 3 golongan, punten, 3 golongan yang jadi bahan bakar pertama api neraka. Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Pernah dengar hadis ini? Golongan pertama, kedua dan ketiga yang jadi bahan bakar api neraka ternyata bukan orang yang bermaksiat, bukan orang yang berzina, bukan orang yang mabok, bukan orang yang korupsi dan seterusnya. Kata Rasulullah, golongan pertama adalah ahli Quran, golongan kedua adalah golongan yang dermawan, golongan yang ketiga adalah golongan para pahlawan. Yang kurang dari mereka bukan perbuatannya, bukan amalnya, yang kurang dari mereka adalah ikhlasnya. Mereka beramal tapi amalnya tidak soleh. Mereka berbuat tapi berbuatnya bukan karena Allah. Mereka berbuat tapi berbuatnya salah niat. Yang belajar Quran tujuannya supaya populer disebut jago ngaji. Yang ngajar Quran tujuannya supaya populer disebut jago ngaji. Yang dermawan tujuannya supaya disebut ringan tangan, royal, pemurah dan seterusnya. Yang jadi pahlawan tujuannya supaya disebut pemberani. Tujuannya bukan mencari ridha Allah, tujuannya bukan mendapatkan pahala dari Allah, sehingga kata Allah, kalian semua bohong, kalian semua masuk ke dalam api neraka. Dia beramal tapi amalnya tidak soleh. Dia beramal tapi amalnya tidak niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi teh?
Oh iya, burung ababil. Burung ababil. Kenapa burung ababil datang ke Abrahah tapi burung ababil tidak datang ke Walid bin Mughirah? Karena niat. Allah mengapresiasi niat, Allah membalas semua perbuatan baik dan buruk, soleh dan tidak soleh. Yang berbuat baik dapat balasannya sempurna, yang amal soleh juga akan dapat balasannya sempurna. Yang satu sempurna di dunia, yang kedua sempurna nanti di akhir. Kalau merasa balasan dari Allah belum sempurna di dunia, alhamdulillah. Betul? Alhamdulillah tidak. Kalau merasa aduh Kak, saya teh sudah berbuat baik tapi kenapa orang tidak berbuat baik ke saya? Saya teh sudah nyumbang tapi kenapa yang disumbang teh tidak ke saya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Betul tidak? Kenapa alhamdulillah? Berarti ditabung ku Allah nanti balasannya. Kalau semua perbuatan baik dibalas di dunia, jadi beda mindsetnya kalau sudah membaca ayat tadi. Beda mindset kita. Yang pertama, ini hikmahnya, segala balasan tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Satu. Yang kedua, iman adalah fitrah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah Ka'bah dirubuhkan, ya, kemudian orang-orang musyrik, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, mereka punya kesepakatan yang sama. Yang kita bangun adalah rumah Allah, yang kita bangun adalah Ka'bah, yang kita bangun adalah tempat yang suci, tempat yang mulia. Untuk membangun Ka'bah kembali, jangan sampai ada harta yang haram, jangan sampai ada harta yang tidak baik yang kita gunakan untuk membangun Ka'bah ini. Jadi walaupun Rasulullah belum jadi nabi, tapi mereka sudah tahu ini mah bukan harta yang cocok membangun Ka'bah. Ini bukan harta yang bagus. Ini bukan harta yang bagus. Nah, ini nih harta yang bersih untuk membangun Ka'bah. Nabi belum diutus, tapi mereka sudah bisa membedakan mana harta yang bersih, mana harta yang tidak bersih. Dari mana mereka bisa membedakan? Padahal wahyu belum turun, padahal Al-Quran belum ada, padahal Muhammad SAW belum jadi nabi, belum ada guidance, ini halal, ini haram, ini dan seterusnya. Tapi mereka bisa memisahkan. Dari mana kira-kira mereka bisa memilah antara baik dan buruk dari satu harta? Bapak Ibu, jawabannya adalah fitrah. Contoh, ini kita analoginya analogi hewan, kucing misalnya, kucing atau hewan apapun. Kucing kalau kita panggil meng 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 meng, kita kasih berit jangan berit, kita harus nangkap. Kita kasih ikan misal meng 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 meng, ikan, dia akan makan ikan dengan tenang di samping kita. Tapi kalau kucing ngambil ikan dari meja makan, dia nggak akan makan dengan tenang di situ. Kenapa? Bukan fitrah, nyari ucing manawan atau insting gitu. Bahkan dalam hewan saja ada insting mana yang bukan halal haram, bukan, tidak ada istilah halal haram buat ucing mah begitu ya. Mana yang didapatkan dengan cara yang baik gitu. Walaupun itu berit, kan berit mah haram. Didapatkan dengan cara yang baik dan didapatkan dengan cara yang tidak baik. Nonton singa atau anjing hutan, kalau dia berburu sendiri, dia tenang makan makanannya. Tapi kalau dia mencuri dari yang lain, langsung lari gitu. Itu insting. Dalam hewan saja Allah menitipkan insting. Kalau dapat sesuatu dengan cara yang baik, dia akan tenang. Kalau nggak baik, sudah terpilah dengan perilakunya sendiri, dia akan kabur. Manusia kalau dapat harta dengan cara yang baik, tenang.
orang mau nanya, orang mau diwawancara bagaimanapun biasa saja. Tapi kalau dia dapat harta dengan cara yang tidak baik, dia berusaha menutup-nutupi orang supaya nggak ada yang tahu, karena kalau tahu dia akan malu dan seterusnya. Itu sudah software yang bawaan diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak tahu ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Fitrah itu sudah tertanam. Kalau fitrah sudah rusak, nah itu yang berbahaya. Fitrah sudah rusak berbahaya. Akhirnya orang maling terang-terangan, orang korupsi terbuka dan seterusnya. Nggak malu disebut koruptor dan seterusnya. Biasa saja. Itu berarti tandanya fitrah sudah rusak. Kata Nabi, dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Ciri perbuatan itu dosa. Kita nggak tahu ini dalilnya halal atau haram, syubhat dan seterusnya. Kata Nabi, kalau jiwa kita merasa risih dan tidak tenang. Yang kedua, dan kita nggak pengen orang lain tahu. Itulah tandanya dosa. Jadi kalau tidak mau transparan, berarti ada sesuatu di situ, ada dosa di situ. Kalau misalnya orang lain nggak pengen tahu, berarti ada tanda dosa di situ. Jadi orang-orang Quraisy, kita balik lagi ya, ini karena tentang fitrah. Nabi belum diutus, Quran belum turun, tapi mereka sudah bisa memilah. Untuk membangun Ka'bah, pastikan tidak ada harta yang tidak baik tercampur ke Ka'bah ini. Itu sebabnya saat mereka membangun Ka'bah, uang halalnya tidak cukup, uang baiknya nggak cukup. Cukupnya hanya untuk membangun kotak saja, sisanya nggak ada dana, bukan nggak ada uang, tidak ada anggaran untuk membangun Ka'bah dari harta yang halal. Jadi kenapa bentuk Ka'bahnya kotak? Demi menjaga kehalalan anggaran, kehalalan dana untuk membangun Ka'bah. Jadi kalau kita melihat Ka'bah bentuknya kotak, salah satu yang harus jadi inspirasi adalah halal. Pentingnya halal, walaupun mungkin tidak seperti sebelumnya. Mana yang lebih prioritas? Penampilannya ciamik seperti Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, tapi tercampur dengan yang haram, atau penampilannya tidak seperti sebelumnya, tapi semuanya halal? Mana yang akan kita prioritaskan? Ya, kalau masih di masjid, insya Allah jawabannya yang halal. Walaupun tidak, itu jika baheula deui ieu teh keningan, ya nggak apa-apa. Yang penting halal. Ini hikmah Ka'bah bentuknya kotak, dan akhirnya sisanya itu dikasih tanda ini adalah bangunan yang dulunya bagian dari Ka'bah. Selesai Ka'bah terbangun, hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, muncul permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga ini permasalahan Hajar Aswad. Jadi dalam renovasi Ka'bah ada 3 hal ya. 1, rubuhkan atau tidak. 2, membangunnya dari yang halal. Yang ketiga, permasalahan yang pelik yang akhirnya muncul sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi belum muncul, cerita Rasulullahnya belum nampak, gitu, belum hadir. Cerita tentang Hajar Aswad ini bagian yang paling istimewa dari Ka'bah, karena Hajar Aswad batu yang diturunkan oleh Allah dari surga. Dulu awalnya warnanya putih, kemudian kata Nabi karena dosanya manusia akhirnya jadi hitam. Ini bukan berarti hitam buruk begitu ya, tapi hitamnya Bilal lebih mulia daripada putihnya Abu Lahab. Bilal hitam, Abu Lahab itu putih, saking putihnya kemerah-merahan pipinya. Tapi hitamnya Bilal itu lebih mulia di sisi Allah daripada putihnya Abu Lahab.
Para pemuka Quraisy mereka berselisih. Siapa di antara kita yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya? Kabilah A bilang kami lebih berhak. Kabilah B mengklaim kami jauh lebih berhak. Kabilah C mengaku kami lebih berhak. Akhirnya ada perselisihan di antara kabilah. Dasarnya, latar belakangnya, sebabnya yang bikin makin pelik, makin rumit. Gengsi. Persoalannya sederhana, tapi yang bikin rumit itu adalah gengsi. Gengsi itu yang bikin rumit. Sampai akhirnya diceritakan para pemuka kabilah itu mereka sampai cap jempol darah. Mereka sepakat siapapun yang bisa memenangkan pertarungan, siapa yang menang perang, dia yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah. Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita perjalanan tadi, awalnya mereka kompak, di tengah perjalanan mereka sudah membangun Ka'bah dengan cara yang halal. Biasanya muncul permasalahan yang paling pelik itu di akhir. Jadi anti klimaks begitu ya. Sudah bagus, sudah guyub, sudah akur, sudah kompak, tapi endingnya dan akhirnya muncul sosok Walid bin Mughirah lagi. Hampir-hampir saja terjadi perang antar suku di Mekah gara-gara Hajar Aswad. Siapa yang paling berhak untuk mengembalikan batu kecil? Hajar Aswad itu bukan yang gedenya, tapi batu kecil yang nempel di batu hitamnya. Hampir saja Hajar Aswad menimbulkan peperangan di antara mereka. Bukan Hajar Aswadnya, tapi gengsi di antara mereka. Sampai kata Walid bin Mughirah, saya punya usul. Sebelum kita perang, ini alternatif terakhir, solusi terakhir. Kalau kalian percaya dengan undian, besok orang pertama yang masuk ke Ka'bah, yang datang ke Ka'bah dari pintu tertentu ditunjuk oleh mereka, oleh Walid bin Mughirah. Siapapun orang pertama yang datang dari pintu sana, kita angkat dia sebagai hakim, kita tunjuk dia sebagai wasit, kita nobatkan dia sebagai penengah hakim di antara kita. Apapun solusi yang dia berikan, kita taat. Gimana, setuju? Sepakat? Mau? Setuju. Daripada perang, daripada tumpah darah, mendingan kita undi saja besok seperti apa. Singkat cerita Bapak Ibu yang Allah muliakan, mereka tidur malam hari. Pagi hari mereka sudah kumpul, mereka lihat ke salah satu pintu, ternyata yang datang dari pintu tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi munculnya Rasulullah di kisah renovasi Ka'bah itu di akhir. Jagoan mah datangnya pertama film begitunya. Jagoan datangnya terakhir. Muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa Rasulullah enggak muncul dari awal? Bapak Ibu, Nabi bukan termasuk elit, bukan termasuk pemuka, bukan termasuk pejabat. Nabi rakyat biasa. Nabi kesibukannya berdagang, memutarkan harta milik Khadijah, begitu ya, ngurus keluarga dan seterusnya. Tapi urusan elit itu urusan lain. Sampai detik ini Rasulullah itu belum sampai masuk ke lingkaran elitnya orang-orang musyrik Mekah. Belum masuk ke lingkaran pejabat. Tapi di bawah, di akar rumput, Rasulullah sudah dikenal dekat. Al-Amin, 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 Al-Amin. Dalam urusan bisnis semua sudah angkat jempol, semua sudah ngasih apa, kalau sekarang mah personal brandingnya Rasulullah itu Al-Amin. Tapi belum masuk nih ke lingkaran atas. Masuknya ke lingkaran atas di peristiwa renovasi Ka'bah, orang melihat siapa yang datang pertama, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat pemuka Quraisy melihat Rasulullah datang, mereka kompak bersuara, Al-Amin irtadainahu hakaman, Al-Amin radina bihi hakaman. Siapa yang datang? Muhammad. Al-Amin. Tidak nyebut nama, tapi nyebut brandingnya langsung.
Siapa yang datang? Al-Amin. Kita ridho dia sebagai hakim, kita ridho dia sebagai wasit, kita rela dia yang memutuskan urusan kita. Dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan duduk perkaranya seperti apa, sampai akhirnya, ini kisahnya insyaallah masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kebijaksanaannya, menampilkan kecerdasannya, menonjolkan idenya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kadang ada permasalahan yang pelik tapi solusinya teh lama, kudu mikir heula. Ini harus di apa? Kudu direnungkan heula ya, butuh waktu kajian selama butuh kajian masalahnya selama beberapa pekan sampai keluar solusinya. Karena ini dampaknya kalau salah bisa jadi perang antara suku. Gitu. Cerdasnya mengambil keputusan, tepatnya dan bijaksananya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Langsung saat itu juga spontan Rasulullah minta apa? Kain. Tolong mintakan kain, tolong bawakan kain. Kain dibawa. Kemudian kata Rasulullah, tolong tempatkan kainnya jauh dari Ka'bah. Hajar Aswadnya disimpan di kain. Setelah itu semua pemuka kabilah diminta Nabi untuk megang kain. Semua pemukanya, karena pemuka sebagai perwakilan dari kabilah masing-masing. Ada yang pegang di sini, ada yang pegang di sini. Batu kecil dipegang bareng-bareng. Padahal Hajar Aswad itu satu orang megang juga bisa. Satu orang megang juga bisa. Tapi kenapa Rasulullah melibatkan semuanya untuk megang kain, padahal batunya enteng? Lain cerita kalau batunya berat, lain cerita untuk membangun Ka'bah yang besar, butuh banyak orang dan effort yang besar. Ini batunya kecil, tapi semuanya megang. Apa yang sedang Rasulullah lakukan? Nabi ingin semuanya merasa terlibat, walaupun sebetulnya effortnya sederhana. Karena yang jadi permasalahan bukan kami punya tenaga dan seterusnya, tapi tadi gengsinya. Kami juga terlibat, kami juga ikut, gitu. Kami juga punya peran loh mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah. Sehingga batu diletakkan, Rasulullah minta bawa Hajar Aswad ini sedikit menjauh dari Ka'bah. Jauh. Kebayang ya, elit bawa batu kecil enteng ringan tapi digigiwing ke mana? Oke, digigiwing ke mana-mana. Simple, sederhana. Yang bikin kompleks itu gengsinya. Berat, itu. Apalagi barengan. Apalagi bareng. Seperti anak kecil jadi bawa kemana. Kata Rasulullah, silahkan bawa ke tempat yang jauh. Sekarang kita bawa sama-sama Hajar Aswadnya mendekat ke Ka'bah. Yo, jalan. Bisa kebayang ya kalau kita jadi penonton. Cek urang mah ayeuna, kata kita sekarang ini riweuh-riweuh teuing pemuka Quraisy teh nya. Ribet-ribet amat sih pemuka Quraisy tuh gitu. Tapi itulah yang bikin apa? Yang bikin jadi kompleks, yang bikin jadi ribet sebetulnya adalah gengsi. Gengsi itu memperrumit permasalahan. Solusinya ternyata sederhana, bahkan solusinya seperti anak kecil. Tapi karena merasa terlibat, mereka manut. Kami juga terlibat. Dibawa kainnya mendekat ke Ka'bah. Setelah sampai ke Ka'bah, kemudian Rasulullah minta izin untuk mengembalikan kembali Hajar Aswad ke Ka'bah. Semua sudah terlibat mengembalikan ke Ka'bah. Rasulullah kemudian menempelkan kembali ke Ka'bah, Hajar Aswad ke Ka'bah. Selesai. Dan selesailah renovasi Ka'bah, sehingga sejak saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diterima bukan hanya di akar rumput, bisa diterima bukan hanya di kalangan pebisnis, bisa diterima bukan hanya di kalangan orang-orang menengah ke bawah, tapi Rasulullah sejak saat ini bisa diterima sebagai problem solver tingkat elit yang bisa mencegah
kerusakan masif, sistemik, terstruktur, sistematis dan seterusnya. Sejak saat itu, dari usia 35, rumah Rasulullah tidak pernah tertutup pintunya. Kenapa? Setiap ada permasalahan di masyarakat Mekah, selalu mereka tuh tanya ke Muhammad lah, pasti ada solusi. Tuh tanya ke Muhammad, pasti ada jalannya. Tuh tanya ke Muhammad, Muhammad cerdas, pasti punya jalan, punya ide dan seterusnya. Usia 35 Rasulullah sudah mendapatkan stempel legitimasi sosial sebagai pemimpin masyarakat. Karena pemimpin yang dibutuhkan adalah yang bisa memberikan solusi. Bahkan solusinya solusi tingkat elit, Rasulullah bisa memberikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini usia 35 tahun. Hikmah dari renovasi Ka'bah, kalau kita coba rangkum, kita coba simpulkan ada 4. 1, segala balasan tergantung niat. 2, iman itu fitrah. Ustaz, kalau iman itu fitrah berarti sebetulnya setiap orang itu sudah disebut beriman. Kalau dia declare dengan lisan, dia beriman. Kalau dia tidak declare, mulutnya itu menutupi fitrahnya, itulah yang disebut dengan kafir, kufur, kafir. Siapa yang disebut dengan orang kafir? Orang kafir adalah orang yang membungkam dirinya dari suara fitrahnya. Bapak Ibu, kullu mauludin yuladu alal, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membuat Majusi, Nasrani, Yahudi. Rasulullah tidak menyebut orang tuanya lah yang menjadikan anak muslim. Kenapa? Karena muslim sama dengan fitrah. Setiap anak itu sudah membawa fitrahnya. Setiap anak sudah lahir sebagai seorang muslim. Orang tua dan lingkungan terdekatnya lah yang membuat dia jadi kafir, jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani dan seterusnya. Sehingga ya, ini penutup cerita terakhir. Allah sudah menitipkan fitrah di hati, tapi orang yang menutup-nutupi fitrahnya, dia disebut kafir. Kalau kafir itu artinya secara bahasa menutupi. Orang kafir atau kufur secara bahasa artinya menutupi sesuatu. Secara bahasa kafaro kufrun artinya menutupi sesuatu. Tapi kalau kafirnya sudah hilang, yang menutupi fitrahnya sudah hilang, fitrah itu muncul keluar. Saya muslim, saya beriman. Apa yang biasanya mengcover suara fitrah? Apa yang biasanya menutup-nutupi suara Islam yang ada di jiwa seseorang? Biasanya gengsi. Gengsi itu menutup fitrah. Harta itu membuat orang keluh untuk menyatakan kebenaran. Kuasa, apalagi kalau tiga-tiganya sudah ngumpul gitu. Dia punya duit, dia punya kuasa, dia punya apalagi? Dan segala-galanya, seperti Fir'aun. Maka Fir'aun ketika kafirnya sudah hilang, yang selama ini menutup suara hatinya itu sudah hilang. Lihat kalimat terakhir Fir'aun, hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, kekuasaannya sudah hilang, kerajaannya sudah sirna, hartanya sudah tidak ada, pasukannya sudah ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak ada lagi yang bakal menutupi hatinya. Muncul itu isi jiwanya. Kata Firaun, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Muslim kalimatnya. Tapi karena deklarasi iman Islamnya itu saat sakaratul maut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bermasalah itu adalah
penghalang fitrah. Di sini sudah ada nih, fitrah Islam itu sudah ada, fitrah iman itu sudah ada. Kenapa disebut kafir? Karena ditutup-tutupi, tidak mau mengakui, tidak mau asyhadu an la ilaha illallah, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita adalah menyingkirkan semua sekat yang bisa menghalangi fitrah seseorang untuk muncul keluar. Bukan tidak punya fitrah Islamnya, tapi membersihkan potensi, membersihkan silennya, penutupnya begitu, yang selama ini mungkin mengcover suara hatinya. Bisa jadi gengsinya, bisa jadi hartanya, bisa jadi kekuasaan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ini tema kita hari ini tentang renovasi Ka'bah. Insya Allah pertemuan berikutnya tentang persiapan terakhir menjelang kenabian. Apa persiapan terakhirnya? Ini spill sedikit, thriller sedikit sebelum bocoran sedikit. Persiapan Rasulullah berinteraksi dengan dunia lain. Karena selama ini Rasulullah berinteraksinya masih dengan manusia. Rasulullah belum berinteraksi dengan dunia lain, begitu. Rasulullah belum pernah mendengar batu berbicara, pohon jadi berbicara. Karena Rasulullah nanti akan berinteraksi dengan Jibril dari dunia yang berbeda, maka Allah siapkan nabinya berinteraksi dengan dunia yang tidak sama seperti yang selama ini dialami oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab.